Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Yang kita bahas untuk kali ini adalah honorer di bidang kesehatan. Nah, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu honorer sedang menantikan kapan kira-kira pemerintah mengetuk palu terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, sebagaimana kita dengar informasi yang sudah banyak beredar di media sosial bahwa para DPR RI, anggota DPR RI sangat mendukung program pemerintah dalam hal merekrut aparatur sipil negara jalur honorer ini. Dan bahkan para anggota DPR RI mendesak pemerintah melalui Menpan RB supaya semua honorer ini diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini ada satu informasi terkini Bapak Ibu, yaitu ITET minta pemerintah merealisasikan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini info terbaru Bapak Ibu per 11 Mei 2023 tahun ini. Nah, apa kira-kira isi dari permintaan ITET selaku anggota DPR RI ini kepada pemerintah? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP IT Trijayati Sumardianto berharap bahwa pemerintah dapat memperjuangkan nasib para tenaga honorer kesehatan ini secara sungguh-sungguh. Ingat Bapak Ibu ya, yang disampaikan ini harapannya supaya nasib honorer diperhatikan secara sungguh-sungguh. Menurut ITET, salah satu permasalahan transformasi kesehatan saat ini adalah pemerataan sumber daya manusia, tenaga kesehatan. Politikus PDIP itu mendorong pemerintah merealisasikan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN melalui jalur P3K sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 tahun depan ini. Menurut dia, pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi P3K dapat diwujudkan apabila memperhatikan aspek kuota di lingkungan tenaga kesehatan itu sendiri. Sebenarnya, masalah peluang tenaga kesehatan honorer ini untuk menjadi tenaga aparatur sipil negara cukup terbuka, asalkan ada kuota atau tidak. Ini kata ITET dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Kamis 11 Mei 2023. ITET menambahkan, para calon tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu guna untuk memperoleh pemahaman terkait jenjang pekerjaannya. Jadi hal ini memang benar-benar harus disampaikan, artinya benar-benar ada sosialisasi untuk para tenaga honorer kesehatan ini dalam hal jenjang pekerjaannya. Yang lebih penting dari itu semua adalah sosialisasi di awal ketika para tenaga kerja kesehatan ini atau honorer di bidang kesehatan ini ingin memulai pekerjaannya, ungkapnya. Legislator dari Dapil 2 Lampung itu juga menyoroti persoalan nasib tenaga kesehatan atau dalam arti honorer tenaga kesehatan yang masa kerja lama atau dengan sebutan honorer senior. Jadi supaya hal ini tentunya yang dimaksud dengan senior ini adalah mungkin dengan sudah menjadi honor beberapa tahun bahkan puluhan tahun di tenaga kesehatan. Jadi hal ini adalah suatu hal yang wajar diperhatikan karena para honorer yang sudah lama mengabdi benar-benar sudah menunggu lama tentang keputusan nasibnya di tangan pemerintah. Menurutnya sebaiknya pihak rumah sakit dalam menetapkan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara tidak serta-merta memilih tenaga kerja dalam arti tenaga junior hanya didasarkan alasan penguasaan teknologi yang lebih mumpuni daripada tenaga kesehatan honorer yang senior.
Dia menjelaskan di beberapa negara maju, seperti Australia, tenaga kesehatan honorer yang senior lebih diprioritaskan lantaran pengalaman atau jam terbang yang dimilikinya cukup tinggi. Jadi ada baiknya perusahaan, dalam hal ini pihak rumah sakit, untuk memilih para tenaga kesehatan yang sifatnya senior atau sudah memiliki masa kerja lama dan sudah memiliki pengalaman yang memadai daripada tenaga kerja baru yang minim pengalamannya. Jadi kecenderungan di negara kita, mereka lebih memilih tenaga kerja yang baru yang minim pengalaman tuturnya dengan konsep tenaga kerja yang baru memiliki potensi yang luar biasa. Jadi dia berharap bahwa rumah sakit menghargai para tenaga kesehatan senior dengan memberikan kursus tambahan tentang penguasaan teknologi digital, sehingga tidak terjadi kecemburuan dari para tenaga kesehatan senior terhadap junior yang mendapatkan insentif lebih besar. Karena pada praktiknya, walaupun pegawai junior mayor menguasai teknologi, mereka juga harus belajar dari para seniornya yang sudah memiliki pengalaman panjang imbuhnya. Dia menambahkan bahwa pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah, mengingat para pekerja honorer ini harus memiliki bekal pendidikan dan pengalaman yang cukup sebelumnya atau sebelum akhirnya diterima sebagai aparatur sipil negara. ITET pun meminta tenaga kesehatan honorer yang menolak rancangan undang-undang kesehatan dengan unjuk rasa untuk dapat bersabar. Menurutnya, RUU tersebut masih dalam daftar inventaris masalah atau DIM yang akan dibahas pada masa sidang DPR berikutnya. Sebab saat ini DPR RI masih dalam masa reses. Nah, inilah yang disampaikan oleh ITET selaku anggota DPR RI ini di Komisi 9 yang menyampaikan bahwa supaya tenaga kesehatan ini diprioritaskan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, dan ditegaskan bahwa kiranya para honorer senior ini diutamakan karena honorer senior sudah memiliki masa kerja lama, tentunya dibarengi dengan pengorbanan yang sudah banyak dalam arti pengabdian serta kontribusi yang sudah diabdikan pada negara selama ini. Dan suatu hal yang wajar kalau tenaga kesehatan diperhatikan karena memang tenaga kesehatan ini benar-benar sudah melaksanakan tugas yang luar biasa, terutama pada situasi dan kondisi COVID-19 tahun yang lalu. Jadi, ini harapan ITET ya dari Komisi 9 DPR RI supaya pemerintah melalui Menpan RB benar-benar memperhatikan nasib tenaga honorer, terutama yang dikatakan honorer tenaga kesehatan senior. Demikian informasinya, kiranya hal ini bisa terrealisir dalam waktu yang cepat demi nasib honorer tenaga kesehatan dan honorer bidang lainnya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.